Saat itu, semua orang sedang berkumpul di rumah Apeli. Kemudian Sif datang bersama Anandi dan berkata, bahwa dia dan Anandi harus pergi ke Jaipur, mereka harus menemui Kepala Menteri untuk acara amal di Jaitsar. Gehna berkata, bahwa dia akan menyiapkan bekal untuk mereka. Anandi dan Sif kemudian segera berangkat. Dalam perjalanan Sif melihat kotak makan dan berkata, aku sangat lapar. Anandi berkata, sebaiknya kita berhenti dulu untuk makan. Tetapi Sif berkata, bahwa mereka tidak boleh datang terlambat. Anandi kemudian berkata, kalau begitu aku akan menyuapimu, kita makan bersama. Sif pun tersenyum bahagia, karena rencananya berhasil untuk membuat Anandi menyuapinya. Setelah itu, mereka sampai di rumah Kepala Menteri, dan mereka mulai berbicara satu sama lain. Lalu Sif memberikan beberapa file dan dokumen pada Kepala Menteri. Kemudian Pak Menteri memuji Anandi dan Sif, karena mereka sepertinya benar-benar ingin membuat kemajuan untuk desa Jaitsar. Lalu Pak Menteri memberikan hadiah kepada Sif dan juga Anandi. Mereka berdua pun sangat berterima kasih. Tak lama kemudian, Sif dan Anandi segera berpamitan untuk kembali ke Jaitsar. Anandi menelpon Byron dan berkata, pertemuan mereka sudah selesai, dan mereka akan segera pulang ke Jaitsar. Kemudian Byron meminta mereka untuk berhati-hati, karena cuaca sekarang sangat buruk. Dalam perjalanan, hujan turun sangat deras. Mereka melihat banyak mobil terhenti dan salah satu petugas memberitahu mereka, bahwa jalanan tertutup karena hujan cukup deras. Anandi dan Sif kemudian pergi, dan mencari tempat untuk beristirahat. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah rumah tua, dan mereka mencoba untuk masuk ke dalam rumah itu. Di sana, Anandi mencoba untuk menghubungi keluarganya, tetapi dia tidak menemukan sinyal di ponselnya. Sementara di rumah, Kalyani dan Byron benar-benar khawatir memikirkan Anandi dan Sif. Sedangkan Anandi dan Sif masuk ke dalam rumah tua, Anandi kemudian menyalakan sebuah lentera di rumah itu. Mereka pun merasa lapar dan menyadari bahwa kotak bekal makanan ada di dalam mobil. Sif berkata dia akan mengambilnya, tetapi Anandi merasa takut, dia pun ingin ikut bersamanya. Kemudian, mereka berdua pergi untuk mengambil kotak bekal. Tiba-tiba kaki Anandi terkilir, dan kemudian Sif menggendong Anandi. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Sif membawa Anandi ke rumah tua, dan dia mulai memijat kaki Anandi. Anandi berkata, aku baik-baik saja, tetapi Sif bersikeras untuk membantu Anandi. Kemudian Sif menarik kaki Anandi, dan Anandi berteriak kesakitan. Mereka pun saling menatap kembali. Keesokan harinya, seorang anak datang menghampiri Jagdish dan berkata, bahwa Nandu pingsan di sekolah. Mendengar hal itu Jagdish pun bergegas untuk pergi ke sana. Sementara di rumah Apeli, semua orang sedang berkumpul. Kemudian Kalyani sedang berbicara dan bertanya pada pendeta, tentang kapan hari baik untuk pernikahan Anandi dan Sif. Pendeta berkata, bahwa sesudah Diwali adalah waktu yang sangat baik. Pendeta berkata lagi, jangan melakukan apapun sebelum hari Diwali. Tiba-tiba Jagdish datang ke sana, dia membawa Nandu yang sedang pingsan. Semua orang pun menatapnya dan terkejut melihat keadaan Nandu. Jagdish berkata, Nandu demam dan dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit, karena rumah sakit sedang penuh pasien. Kemudian Fasan berterima kasih pada Jagdish, karena telah mengantarkan Nandu dan berkata, aku akan mencari dokter lain untuk Nandu. Tetapi Nandu berkata, aku ingin Paman Jagdish yang merawatku. Semua orang pun terpaksa menyetujui hal itu. Kemudian Jagdish dan semua orang membawa Nandu ke kamar. Jagdish berkata pada semua orang untuk tidak mendekati Nandu sementara waktu, karena penyakit Nandu menular. Jagdish berkata lagi, bahwa dia akan berusaha menyembuhkan Nandu. Saat itu Anandi mencoba untuk membantu Jagdish, dan terlihat Minu tidak menyukai hal itu. Gehna sangat sedih melihat keadaan Nandu, tetapi Fasan mencoba untuk menenangkannya. Mereka semua pun pergi dari sana. Sedangkan Sif dan Minu akan pergi dari rumah Kalyani, namun Minu berkata, aku tidak setuju jika Jagdish berada di rumah itu. Sif mencoba menenangkannya dan membuatnya mengerti, bahwa itu semua demi kesembuhan Nandu. Mereka pun segera pergi dari sana. Kemudian Byron datang ke rumah, dan dia heran melihat semua orang tampak khawatir.
Byron akan bertanya pada mereka, tetapi dia sangat terkejut melihat Jagdish ada di sana. Byron berkata, "Apa yang dilakukan Jagdish di rumah mereka?" Kalyani mencoba menjelaskan pada Byron bahwa Nandu sedang sakit dan dia ingin dirawat oleh Jagdish. Gehna juga memohon pada Byron untuk membiarkan Jagdish merawat Nandu. Saat malam hari, Jagdish terus memperhatikan kesehatan Nandu. Kemudian Byron datang ke sana untuk melihat keadaan Nandu, lalu Byron melihat catatan kesehatan Nandu, dan dia langsung pergi dari sana tanpa mengatakan apapun pada Jagdish. Keesokan harinya, Kalyani membawakan makanan untuk Jagdish, tetapi Jagdish berkata bahwa dia tidak merasa lapar. Kalyani berkata, "Kau harus makan karena nenek tidak ingin melihat Jagdish sakit." Sementara itu, Anandi sedang berbicara di telepon dengan Shiv. Anandi mengatakan bahwa Jagdish sedang mengurus Nandu. Kemudian Shiv berkata pada Anandi, dia yakin Jagdish telah berubah dan mengakui kesalahannya. Anandi pun merasakan hal yang sama. Di sisi lain Nandu mulai sadar, dan Jagdish terus mengobatinya. Tiba-tiba Anandi datang membawa teh untuk Jagdish. Anandi berkata, "Aku sudah membuat teh kesukaanmu," dan Anandi meminta Jagdish untuk segera meminumnya. Jagdish berkata, "Aku sedang tidak ingin minum teh," namun Anandi bersikeras meminta Jagdish untuk meminumnya, karena dia telah menjaga Nandu sepanjang malam, dia juga harus mengurus dirinya sendiri. Jagdish berkata, "Aku baik-baik saja, tetapi kepalaku terasa sakit." Kemudian Anandi memijat kepala Jagdish dengan lembut, dan mengusap pipi Jagdish. Jagdish pun merasa nyaman saat disentuh oleh Anandi. Ternyata itu semua hayalannya. Tak lama kemudian, Anandi datang dengan membawa teh untuk Jagdish. Dia berkata, "Sebaiknya kau meminum teh ini." Saat Anandi akan pergi, Jagdish berkata pada Anandi, "Apakah kau sudah bahagia sekarang?" Anandi hanya terdiam mendengar perkataan Jagdish, lalu pergi. Keesokan harinya, semua orang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Jagdish berkata pada semua orang bahwa sekarang keadaan Nandu sudah membaik. Vasan menghampiri Jagdish dan berkata, "Aku berterima kasih padamu karena kau telah merawat Nandu." Lalu Vasan memeluk Jagdish, dan dia menyadari bahwa Jagdish sedang demam. Vasan berkata, "Badan Jagdish terasa panas, apakah kau sedang demam?" Semua orang sangat khawatir mendengar hal itu. Lalu Jagdish berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Gehna meminta Jagdish untuk beristirahat di rumah, tetapi Jagdish menolak dan berkata, "Aku harus segera pergi dari sini." Kalyani bertanya-tanya, akan pergi kemana dia? Jagdish pun langsung pergi dari sana tanpa mengatakan apapun. Semua orang menatap Jagdish dengan sedih. Tiba-tiba, saat Jagdish akan keluar dari rumah, Jagdish jatuh pingsan. Sontak semua orang terkejut melihatnya dan langsung menghampiri Jagdish.